Shalom, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan lihat sesuatu yang relevan banget buat kita semua. Kita akan bahas soal menghadapi kritik. Sumber kita kali ini dari Kitab Bilangan pasal 12 ayat 1-15 plus ada sedikit inspirasi dari sebuah renungan terkait. Fokusnya, gimana sih Musa menghadapi kritik, bahkan dari orang terdekat, dan apa pelajarannya buat Anda? Iya, kritik ini kan sesuatu yang pasti kita hadapi ya, apalagi kalau kita punya tanggung jawab atau posisi tertentu. Nah, kisah Musa ini unik karena responsnya itu bukan cuma soal nahan emosi, tapi berakar pada kerendahan hati dan hubungan dia sama Tuhan. Itu yang beda. Oke, kita langsung masuk aja ya ke ceritanya. Di ayat 1 dan 2 itu, Miriam sama Harun, ini kan kakak-kakaknya Musa ya, mereka mulai ngomongin Musa. Alasan yang disebut sih soal istri Musa, perempuan Kush itu, mungkin dianggap nggak biasa lah waktu itu. Tapi kalau kita lihat ayat 2 dan juga renungan, itu kayaknya ada isu lain ya. Kayak semacam cemburu gitu, soal kepemimpinan Musa. Betul. Mereka bilang, masa Tuhan cuma bicara lewat Musa doang? Lewat kita juga kan? Nah, ini intinya. Dan yang penting, Alkitab catat, Tuhan demur loh omongan mereka itu. Nah, disinilah menariknya. Ayat 3, reaksi Musa gimana? Alkitab bilang dia itu sangat lembut hatinya. Lebih dari siapapun di bumi. Lembut hati ini sering diterjemahkan humble ya, rendah hati. Nggak nunjukin, "Hei, saya ini pemimpin loh." Ini kan agak nggak biasa ya, apalagi untuk seorang pemimpin besar yang lagi dikritik terang-terangan. Tapi ini jadi pertanyaan juga sih, kelembutan hati atau diamnya Musa ini apa bukan berarti dia lemah atau ya udah pasrah aja gitu? Gimana bedanya sama sikap pasif? Pertanyaan bagus itu. Kuncinya mungkin ada di ayat selanjutnya, ayat 7 dan 8. Di situ kan Tuhan sendiri yang bicara. Tuhan membela Musa. Dia bilang, Musa itu hambaku yang setia dalam segenap rumahku. Tuhan bilang, dia bicara langsung ke Musa, bukan pakai teka-teki. Oh, jadi semacam konfirmasi dari Tuhan ya? Ya, ini menunjukin kalau kerendahan hati Musa itu bukan karena dia nggak punya kekuatan atau nggak bisa membela diri, tapi karena identitas dan rasa amannya itu datang dari hubungannya sama Tuhan. Dia tahu siapa dirinya di mata Tuhan. Jadi omongan orang lain ya nggak langsung bikin dia goyah gitu. Identitasnya kuat. Jadi bukan diam pasif, tapi diam yang dasarnya keyakinan kuat ya? Oke, oke. Nah, terus apa yang terjadi sama Miriam dan Harun? Kan Tuhan dengar tadi. Nah, konsekuensinya langsung kelihatan di ayat 9 dan 10. Murka Tuhan. Wah, bangkit. Dan tiba-tiba Miriam kena kusta. Kulitnya jadi putih kayak salju. Ini hukuman yang serius banget waktu itu. Bikin dia najis secara ritual. Ini nunjukin Tuhan nggak main-main soal motif di balik kritik itu. Tuhan bela hambanya. Wah, drastis ya. Pasti Harun kaget banget itu. Gimana reaksinya Harun? Ya, Harun langsung sadar di ayat 11-12, dia langsung mohon ke Musa. Dia ngakuin kalau mereka udah bertindak bodoh, udah berdosa. Dan yang bikin saya terkesan ya, respons Musa di ayat 13. Padahal dia baru aja dikritik habis-habisan sama kakaknya sendiri, tapi apa yang dia lakukan? Dia langsung teriak ke Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah dia." Minta kesembuhan buat Miriam. Betul sekali. Ini nunjukin banget karakter Musa. Nggak ada dendam, nggak ada kepahitan. Luar biasa sih. Lalu bagaimana akhirnya? Apa Tuhan langsung sembuhkan Miriam? Tuhan jawab doa Musa, tapi tetap ada konsekuensi disiplinnya. Di ayat 14-15, Tuhan bilang, Miriam harus dikucilkan dulu selama 7 hari di luar perkemahan. Setelah itu baru boleh diterima lagi. Nah, ini nyambung banget sama poin dari renungan yang kita bahas tadi. Orang yang tahu posisinya dari Tuhan, yang hubungannya erat sama Tuhan, itu nggak gampang goyah sama kritik. Kekuatan sejatinya itu ya dari hubungan intim dengan Tuhan itu. Itu yang bikin identitasnya kokoh, tahan banting sama opini orang. Renungan itu juga kasih saran praktis ya, kalau nggak salah. Soal melatih respons diam sejenak itu. Iya, menarik idenya. Bukan diam karena takut atau nggak bisa jawab ya, tapi jeda. Jeda buat nilai dulu, ini kritik membangun atau cuma mau jatuhin aja. Terus belajar dari Musa, serahkan pembelaan sama Tuhan. Ini butuh latihan iman, pastinya, nggak nampang. Betul, butuh proses ya. Jadi intinya nih, dari kisah Musa ini, kekuatan buat hadapi kritik itu sumbernya dari dalam ya. Dari hubungan yang kuat sama Tuhan. Tepat, itu yang kasih ketenangan, kasih perspektif beda waktu ada badai kritik datang. Kerendahan hati Musa itu bukan kelemahan, tapi justru nunjukin kepercayaannya yang total sama Tuhan. Dan Tuhan buktikan pembelaannya.
Nah, ini mungkin jadi penutup yang bagus ya. Pelajaran utamanya hadapi kritik dengan kerendahan hati yang lahir dari hubungan erat dengan Tuhan. Itu yang kasih ketenangan sejati, karena kita tahu Tuhan beserta kita. Dan mungkin ini bisa jadi pertanyaan refleksi buat Anda yang mendengarkan. Kalau kita lihat teladan Musa, gimana caranya ya kita bisa mulai memupuk kekuatan batin yang sama? Langkah konkret apa yang bisa Anda mulai ambil supaya kritik atau penilaian dari luar itu nggak lagi gampang bikin Anda goyah? Sebuah pemikiran untuk direnungkan.